belajar ya, semoga keluarga kita semua sehat, semua bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalnya terjadi kecekcokan dalam hidup atau dalam rumah tangga, kita tidak pernah tahu apakah kita bisa memperbaiki atau tidak. Tapi mungkin kalau tidak bisa memperbaiki, akhirnya dampaknya adalah anak sendiri gitu ya. Dan ketika anak itu beranjak dewasa nih jamaah ada di rumah, ini harus ditanyain juga nih, aku mau nanya sama Habib Usman. Kalau misalnya terjadi itu dalam ketika mereka dewasa, anak mau menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, apakah tidak apa-apa kalau tidak izin dengan ayahnya? Ini menarik. Mohon penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah seorang nikah tanpa adanya wali. Wali ini berarti adalah bapaknya, orang tuanya. Yang dikatakan adalah bapak kandungnya. Oleh karena itu wajib bagi seorang anak perempuan itu mengerti dan memahami siapa bapaknya. Dan juga harus mengetahui terjadi sebuah perceraian itu adalah gudarullah. Khairihi wa sarihi minallah ta'ala. Baik dan buruknya itu adalah kehendak Allah. Jodoh itu adalah takdirnya Allah. Mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menakdirkan, tidak ada satupun manusia yang bisa melarangnya. Mungkin ini bisa jadi ujiannya, cobaannya, atau musibah yang terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, sebagai anak adalah wajib untuk berbakti kepada orang tuanya dan mengerti dan memahami aturannya sebagai seorang anak. Anak itu mengikuti, oh saya punya orang tua saya telah pisah. Dan kita harus berbuat apa? Berbuat baik terhadap keduanya. Yang laki-laki kita harus berbuat baik terhadap bapaknya berarti. Yang perempuan juga harus berbuat baik terhadap ibunya. Laki-laki atau perempuan sama, dia berbuat baik terhadap bapaknya dan ibunya. Ini adalah kewajiban bagi seorang anak. Dan haknya anak apa? Haknya anak adalah mendapat perhatian dari bapaknya dan ibunya juga. Dipantau, apabila dia anak perempuan harus dijaga dengan didikan yang baik. Diperhatikan. Sampai ketika kapan? Ketika sampai dia menikah. Jangan sampai dia bermaksiat, jangan sampai dia berbuat dosa, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang dilakukan orang tua adalah memperhatikan, merawatnya dan memberikan nafkah kepadanya. Lahirnya yakni adalah batinnya dan juga perkataannya, perbuatannya, perilakunya yang merupakan ini kewajiban sebagai orang tuanya. Sentuh anaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Sentuh anaknya dengan perilaku yang baik, ajak anaknya dan mengikuti aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang bapak adalah mengayomi dan menjaganya anak perempuan tersebut dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nafkahnya, dikasih pakaiannya, dikasih pendidikan yang layak. Oleh karena itu, ingat siapapun mereka yang mempunyai anak perempuan dan ingat anak perempuan dimanapun berada harus paham bahwasanya bapaknya adalah bapak kandungnya, dimanapun dia berada. Perceraian adalah gudarullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan Ustadz Maulana tadi, Zaid bin Haris, tetap Zaid bin Haris, bukan Zaid bin Muhammad. Bahwasanya apa? Itu menunjukkan bahwasanya apapun yang terjadi, anak adalah tetap anak, dan anak hanya mengikuti aturannya sebagai seorang anak. Dan anak tidak boleh mengikut campuri urusan orang tuanya, karena bukan haknya dia, dan juga bukan yang harus dia perdebatkan, bukan harus yang dia ributkan, tidak. Karena apa? Anak tetap harus wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya dengan perilakunya, ucapannya, kata-katanya, tingkah lakunya, perbuatannya. Untuk apa? Untuk kita sebagai seorang anak mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang anak nih harus cari itu mana bapak kita, ya kan? Mana orang tua kita nih mau nikah besok, ya kan? Misalkan atau mau nikah bulan depan atau mau nikah 2 bulan lagi. Cari orang tuanya. Oleh karena itu cari mereka dengan pencarian yang baik. Kalau misalkan nggak ketemu, nggak dapat ayahnya, baru boleh pakai wali hakim. Nah, kalau misalkan ada kakaknya, pakai kakaknya yang lebih bagus lagi. Oh, ini ada kakak bapak saya. Oh, ini ada adik bapak saya. Oh, ini ada keluarga saya nih, ya kan? Ini ada bisa diwalikan oleh keluarga tersebut yang memang adalah walinya. Kalau misalkan nggak ada, baru pakai wali hakim. Itu adalah pilihan terakhir. Tapi yang terpenting adalah anak harus paham qadarullah. Itulah gunanya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa mendapatkan hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik ya, sehingga nantinya ketika anak dewasa bisa mendampingi kita, menyayangi kita ya. Betul. Habib Usman seperti yang dijelaskan sama Habib Usman tadi.